Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, di sore hari ini kembali kita dipertemukan di majelis ilmu, yang mana majelis ilmu termasuk daripadanya majelis az-zikr, majelis zikir. Dan kata sahabat Ibnu Mas'ud, tidak ada amalan yang lebih menyelamatkan daripada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali ini pembahasan kita mengenai pembatal salat, hal-hal yang membatalkan salat seseorang. Yang pertama yang bisa membatalkan atau memutus salat seseorang adalah lewatnya perempuan baligh atau keledai atau anjing hitam di antara orang yang salat dan tempat sujudnya, di antara orang yang salat dengan tempat sujudnya. Jadi lewatnya perempuan di depan orang yang salat, perempuan yang sudah baligh, begitu pula keledai dan anjing hitam, bila melewati di antara orang yang salat dan tempat sujudnya, maka putus salatnya atau batal salatnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, yaqta'u salatal mar'i al-muslim idza lam yakun baina yadayhi mithlu muakhiratil rahli, mithlu muakhiratir rahli al-mar'a wal himar wal kalb aswad. Nabi mengatakan akan memutus salat seseorang muslim, akan memutus salat seorang muslim jika ketika salat di depannya tidak ada yang dia letak atau tidak ada sesuatu yang setinggi pelana dari pelana tunggangan. Biasanya kalau onta itu ada pelananya, yang pelananya itu tingginya lebih kurang mungkin hampir setengah meter misalnya, atau sekitar 30 cm atau 1 jengkal. Kalau seseorang di depannya tidak ada sesuatu, atau nama bahasa syar'inya sutra, pembatas, yang tingginya minimal setinggi pelana kuda atau onta, kemudian lewat daripadanya perempuan yang baligh, yang sudah haid, kemudian lewat di depannya himar, lewat di depannya kalbul aswad, maka salatnya, kata Nabi, yaqta', salatnya putus, memutus salatnya hal tersebut. Ini pembatal salat yang jarang dipahami di sebagian kaum muslimin. Padahal ini membatalkan salat. Misal kalau lagi salat, tiba-tiba istrinya lewat, hadza yaqta' salatul mar'i, maka ini perbuatan
yang memutus salat. Misal lagi salat di lapangan, lewat anjing hitam, maka putus salatnya. Atau lewat daripadanya keledai, maka putus salatnya. Maka ini menerangkan kepada kita semua, salat itu bisa putus dengan sebab-sebab, di antaranya lewatnya perempuan yang haid, keledai, peliharaan, kemudian anjing yang hitam. Ini menunjukkan pentingnya seseorang kalau sholat itu ada pembatas, ada sutroh yang diletakkan di hadapannya. Maka setiap yang lewat di belakang sutroh itu tidak merusak sholatnya. Tetapi bila seseorang sholat tidak memakai sutroh, kemudian berlalu lalang melewatinya, entah itu manusia, lebih-lebih wanita haid yang setelah haid yang sudah balighah, atau anjing hitam atau keledai peliharaan, maka salatnya bisa menjadi batal. Maka penting di sini kita bahas singkat mengenai pengertian sutroh. Yang mana sutroh ini termasuk amalan yang dianjurkan ketika salat. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah, sebagian tidak peduli. Jadi ada 3 pembahasan masalah sutroh ini. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, ada yang tidak peduli. Apa maksudnya tidak peduli? Dia tidak mau tahu mau pakai sutroh atau tidak. Bahkan sebagian orang ditanya, apa hukum sutroh untuk salat? Tidak tahu. Itu menunjukkan dia tidak peduli tentang salatnya, bagaimana salat yang benar. Sutroh itu pengertiannya adalah sesuatu yang dijadikan sebagai penghalang. Sesuatu yang dijadikan penghalang, apapun bentuknya, baik dia ditancapkan di depan orang yang sholat, atau dipancangkan di hadapan orang yang sholat, baik berupa bentuk tongkat, ataupun bentuknya tiang, ataupun bentuknya dinding. Dan seseorang atau orang yang berlalu lalang di depannya tidak merusak atau mengurangi pahala salatnya. Jadi singkatnya, sutroh itu fungsinya untuk mempertahankan pahala salat seseorang dan agar tidak orang yang berlalu lalang memutus salatnya. Jadi sutroh ini hendaknya kita pahami dengan baik. Pengertiannya adalah apa yang ditancapkan, dipancangkan di depan orang yang sholat, baik yang ditancapkan, dipancangkan itu tongkat atau tombak atau anak panah, yang dilakukan ini ketika hendak mendirikan sholat, atau sesuatu yang sudah tegak seperti dinding, seperti tiang, guna mencegah orang yang hendak berlalu lalang di depannya saat dia sedang sholat. Dan sutroh ini harus ada di hadapan orang yang sedang sholat, karena dengannya sholatnya terjaga dan dengannya munajatnya tidak putus dikarenakan lalu lalang orang yang lewat di hadapannya. Jadi hendaknya kaum muslimin memahami perkara sutroh ini, yang mana banyak kita saksikan di sebagian masjid atau di sebagian tempat. Sebagian kaum muslimin salat tidak lagi menghadap sutroh, dan ada yang beranggapan sutrohnya cukup garis sejadah. Maka ini pendapat yang keliru, pendapat yang tidak benar. Yang benar, sutroh itu harus sesuatu yang tinggi, sesuatu yang tinggi, dan minimalnya setinggi 1 jengkal, minimalnya 1 jengkal, atau minimalnya setinggi belakang pelana onta atau pelana kuda. Kemudian sutroh ini
hukumnya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan wajib. Kenapa ada yang mengatakan wajib? Dikarenakan jika tidak memakai sutra, kemudian ada orang yang lewat, salatnya bisa putus. Bisa putus salatnya, batal. Sementara menjaga salat agar tidak putus atau batal, itu hukumnya wajib. Makanya disebutkan dalam hadis, Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, janganlah seseorang salat la tusalli illa ila sutrah. Janganlah kalian salat, kata Nabi, kecuali menghadap sutra. Ini pesan Nabi untuk orang-orang yang rajin salat. Untuk yang salat saja. Adapun kalau yang tidak rajin salat, maka mereka tidak peduli tentang perkara yang seperti ini. La tusalli illa ila sutra. Nabi mengatakan jangan kalian salat kecuali kalian menghadap sutra. Ini menunjukkan pentingnya kita memahami perkara ini. Karena sutra ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hendaknya diperhatikan oleh sebagian kaum muslimin atau muslimin yang hendak salat. Jangan salat, kata Nabi, kecuali ada sutra di hadapannya. Ini dalil digunakan oleh para ulama menunjukkan membuat sutra atau mendekat kepada sutra itu hukumnya wajib, karena Nabi mempersyaratkan hendaknya jangan salat kecuali menghadap sutra. Juga Nabi mengatakan, idza shalla ahadukum ila sutra falyadnu minha la yaqta'u syaitan alaihi salatahu. Apabila salah seorang dari kalian salat menghadap sutra, falyadnu, hendaklah dia mendekat. Jadi usahakan mendekat. Misal antum sutranya dinding, atau sutranya punggung orang lain, atau sutranya meja, atau sutranya tiang, maka Nabi mengatakan falyadnu, mendekatlah. Berapa dekatnya? Kalau berdiri, dekatnya 3 hasta. Kalau pas sujud, kepala dengan sutra jarak minimalnya selebar kambing. Ini ada jarak ketika berdiri, ada jarak ketika sujud. Ketika sujud lebih kurang jaraknya itu selebar kambing. Kalau berdiri jarak kita dengan sutra 3 hasta atau sekitar 1,5 meter jaraknya dengan apa? Sutra. Jadi jangan sholat jarak dia dengan sutra 10 meter. Yang seperti ini tidak mengamalkan perintah Nabi. Maka kita sholat ini bukan asal-asalan. Sholat punya aturan. Ada bimbingan dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, salat itu seperti Nabi salat. Kemudian disebutkan juga dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Nabi mengatakan, beliau mengatakan, kaina baina musalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa musalla, kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina jidar mamarsyah. Jarak antara tempat berdiri Rasulullah dalam salat dengan tembok dinding yang ada di depannya itu sekedar untuk lewat seekor kambing saja. Itu sekedar untuk lewat seekor kambing. Ini maksudnya bukan berarti mepet dengan dinding, bukan. Maksudnya ketika sujud, kepala dengan dinding itu jaraknya lebih kurang selebar seekor kambingnya, lebih kurang 30 cm atau 20 cm jarak kepalanya dengan dinding.
Dan juga disebutkan dalam hadis, kanal jidarul masjid indal minbar makadatis syah, bahwasanya dinding masjid Rasulullah di sisi mimbar hampir-hampir seekor kambing tidak dapat melewatinya. Jadi ada mimbar diletakkan di masjid, jarak bagian belakang mimbar itu dengan dinding masjid itu hampir-hampir kambing tak bisa lewat. Tapi kalau mimbar sekarang lebar ya, beda sekarang kalau di masjid-masjid umum. Kalau di masjid sekarang lebar. Kalau masjid Nabi, kambing itu dinding dengan mimbar itu jaraknya hampir-hampir tidak bisa dilewati oleh kambing. Saking mepetnya mimbar itu dengan dinding bagian depannya. Ini tentang beberapa ukuran sutrah yang harus kita pahami. Yang mana sutrah ini hendaknya seseorang perhatian dalam perkaranya, karena banyak dari kita yang mulai meremehkan perkara sutrah. Akhirnya sutrah ini perkara yang asing di tengah kaum muslimin. Saking asingnya terlontar ucapan sekarang, masa sholat nyembah tiang. Ini menunjukkan tidak pahamnya dia. Ini menunjukkan ketidakpahaman dia terhadap sutrah ini. Kenapa orang itu salat cari tiang terus katanya? Apakah dia salat nyembah tiang? Ini menunjukkan jauhnya pemahaman sebagian kaum muslimin tentang perkara sutrah, sehingga dia menduga sesuatu yang sangat buruk, dikiranya orang nyembah tiang. Padahal mencari tiang maksudnya mencari sutrah, mencari dinding, mencari sutrah, mencari punggung orang, mencari sutrah, bukan nyembah orang. Ada sebagian orang yang tidak paham, dikiranya menyembah orang, dikiranya menyembah tiang. Ini menunjukkan jauhnya dia dari pemahaman yang benar mengenai sutrah ketika salat. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, apabila seorang yang masbuk dalam salat, sementara tiang masjid ada di sebelah kanan atau sebelah kiri, maka boleh dia ketika sambil salat berjalan sedikit ke kanan ke kiri mencari tiang. Atau boleh dia maju sedikit mencari dinding. Misal, antum ketinggalan satu rakaat. Ketika imam selesai sholat, ternyata antum di posisi rakaat yang kedua, sopnya. Di sop yang kedua. Selesai sholat, jamaah bubar. Antum di sop yang kedua. Jarak dengan dinding lebih kurang 2 meter. Lebih kurang 2 meter atau 1,5 meter jarak dengan dinding. Maka boleh dia maju ke depan untuk mendekat ke dinding, atau geser ke kiri atau ke kanan kalau ternyata di kiri dan kanan ada tiang. Ini menunjukkan boleh seseorang sambil sholat itu berjalan kalau dibutuhkan. Jadi boleh seseorang sholat itu sambil berjalan bila dibutuhkan. Bila dibutuhkan. Pembahasan yang berikutnya adalah mengenai ukuran sutrah ini. Ukurannya. Ukuran sutrah, kata Imam Ibnu Qudamah, adapun kadar lebar, tebal sutrah, setahu kami tidak ada batasannya. Jadi kalau ditanya sutrah itu harus dinding, harus tiang, tidak. Sutrah itu juga boleh berupa manusia. Misal ada teman kita lagi duduk menghadap kiblat. Kita mau sholat cari sutrah tidak ketemu. Adanya teman yang sedang duduk, maka boleh teman yang sedang duduk jadi sutrahnya. Yang penting teman yang sedang duduk tidak menghadap dia, tapi membelakangi. Tapi kalau teman yang duduk lagi menghadap dia, nanti tidak jadi sholat. Akhirnya sholat sambil melihat wajahnya. Akhirnya khusyuknya hilang. Maka usahakan kalau ingin sholat,
Kalau mencari sutroh, carilah yang pertama benda mati, seperti dinding, tiang, atau kursi, atau meja, atau mimbar, atau benda-benda mati lainnya. Ketika tidak ada benda mati, boleh mencari sesuatu dari yang bernyawa, atau onta, kuda, manusia menjadi sutrohnya boleh. Adapun kadarnya, sutroh itu boleh menggunakan yang tipis. Apa itu? Seperti hordeng, seperti kain. Boleh juga menggunakan yang kecil, seperti anak panah, boleh. Jadi antum tancapkan anak panah di tanah. Misal salatnya di mana? Salat idnya di tanah lapang. Salat id di tanah lapang, imam ingin salat. Kemudian imam cari sutroh. Boleh imam itu menjadikan anak panah sutronya, walaupun anak panah itu kecil. Jadi boleh menggunakan sutroh, walaupun tipis, walaupun kecil, yang penting bisa ditegakkan. Yang ditegakkan minimal, kata Imam Nawawi, 1 dhira'. 1 dhira' itu hampir setengah meter. Itu lebih utama. Tapi kalau tidak ada, boleh juga 1 jengkal. Kalau tidak ada yang hampir setengah meter, boleh juga 1 jengkal. Kemudian, seseorang jangan membiarkan orang yang lewat di depannya ketika sholat. Jadi jangan membiarkan orang atau hewan lewat di hadapannya ketika sedang sholat. Disebutkan dalam sebuah hadis, kana marrah yusalli idza ja'at syah tas'a baina yadayhi. Suatu ketika Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba ada seekor kambing yang ingin lewat di hadapan beliau. Fasa'aha, maka Nabi pun berusaha maju mendekati dinding supaya kambing lewat di belakangnya. Begitulah Nabi, saking tidak maunya solatnya itu dilewati hewan. Jadi ketika solat, ceritanya ada kambing pengen lewat. Supaya kambing itu lewat di belakang Nabi, maka Nabi maju ke depan mepet dengan dinding. Setelah kambing lewat, Nabi mundur lagi. Begitulah Nabi sangat menjaga jangan sampai ada yang lewat di hadapannya. Nabi sangat menjaga jangan sampai ada yang lewat di hadapannya. Maka hendaknya kita semua kaum muslimin berusaha mencegah kalau ada orang yang ingin lewat di depannya. Terlebih yang pengen lewat istrinya. Lagi sholat sunnah di rumah, tiba-tiba istri pengen lewat. Antum kadang istri itu. Jangan. Karena kalau istri yang lewat, putus sholatnya. Karena istri itu termasuk dalam hadis Nabi, yaqta'us salat al-mar'ah al-balighah, bahwasanya memutus salat perempuan yang sudah baligh. Maka istri itu jelas balighnya, maka jangan dipersilahkan dia lewat di depan suaminya atau anaknya atau keluarganya sedang salat. Maka cegahlah dengan mencegah bagian lehernya atau bagian dadanya agar dia tidak melewati. Apabila dia sudah dicegah, tidak mau menghiraukan, maka perangi dan dorong dadanya atau lehernya ke samping agar dia berhenti dari niatan ingin melewati orang yang salat. Maka hendaknya kita memahami melewati orang yang sedang salat itu termasuk dosa besar.
melewati orang yang sedang salat itu dosa besar. Nabi mengatakan, "Lau ya'lamul mar baina yadil musalli madza alaihi lakana ayyakfur ba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Seandainya orang yang lewat di depan orang yang salat itu tahu dosa melewati orang yang salat, niscaya dia lebih baik menunggu selama 40 tahun supaya selesai dulu salatnya baru dia lewat. Bayangkan itu kalau salatnya 40 tahun, ini salat cuma 4 menit. Lebih baik ditunggu dulu. Tunggu dia selesai salat baru kita lewat. Kalau memang tempat jalannya satu-satunya itu. Tunggu dia selesai salat. Tetapi sebagian kaum muslimin tidak memahami dosa ini, sehingga dosa yang satu ini dianggap biasa dan tidak diperhatikan dengan baik, bahkan diremehkan. Maka hendaknya kita semua berhati-hati dari meremehkan dosa yang satu ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Maka lewat di depan orang yang salat termasuk dosa besar, tetapi di sini ada pembahasan bagaimana kalau lewat di depan makmum. Di depan makmum, bukan di depan imam. Kalau di depan imam, di depan orang yang salat sendirian, haram. Tapi kalau lewat di depan makmum, maka para ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak dibolehkan, haramnya. Ada yang mengatakan bolehnya. Pendapat yang benar, boleh lewat di depan makmum. Berbeda dengan salat sendirian. Berbeda dengan salat menjadi imam. Berbeda dengan salat sendirian menjadi imam, itu tidak dibolehkan seseorang melewatinya. Kemudian pembahasan yang terakhir di kesempatan kali ini adalah lewat di depan orang yang salat. Para ulama sepakat tentang dosanya, yaitu termasuk dosa besar. Maka untuk menjaga orang lain agar tidak jatuh dalam dosa besar, hendaknya kaum muslimin yang salat jangan sembarangan mencari tempat salat. Jangan sembarangan mencari tempat salat sehingga menyulitkan orang untuk lewat. Tapi gimana Pak Ustaz? Dia salat di depan pintu masjid. Saya mau keluar dari masjid. Gimana ini? Maka kita lihat, kata para ulama, kalau ada orang tidak pakai sutro dan kita pengen lewat, bagaimana caranya supaya tidak berdosa? Caranya, kata para ulama, kalian kira-kira. Jangan sampai lewat di depan orang yang salat di tempat sujudnya. Jadi misal ada orang salat, salatnya itu ternyata setelah dilihat-lihat melewati pintu masjid. Kalau kita mau keluar, mau tak mau kita melewati orang salat. Kita lihat jarak dengan tempat sujudnya. Kalau pintu masjid dengan tempat sujudnya jaraknya 2 meter, itu masih boleh kita lewat. Tapi kalau ternyata tempat sujudnya pintu masjid, nah ini jadi masalah. Ternyata tempat sujudnya pintu masjid, maka yang seperti ini antum ingatkan dia atau suruh mundur ke belakang lagi. Tetapi kalau jarak dia dengan pintu masjid ketika sujud ada 2 meter, ada 1,5 meter, ada 3 meter, maka ini kata para ulama masih dibolehkan untuk melewatinya. Dan kesalahan di sini, kesalahannya kalau melewati tempat sujudnya. Makanya kalau antum lihat di Masjidil Haram, itu kan kalau di Masjidil Haram orang itu rata-rata salat tidak pakai sutro. Bagaimana biar tidak dosa melewatinya? Antum jangan pijak tempat sujudnya, itu saja kuncinya. Jadi kalau antum tawaf di Ka'bah, antum akan banyak menyaksikan orang salat tanpa sutro.
Supaya tidak berdosa, antum jangan pijak tempat sujudnya. Pijak tempat yang melebihi tempat sujudnya. Supaya tidak jatuh dalam dosa melewati orang yang salat. Inilah pembahasan yang pertama dari pembatal atau pemutus salat adalah lewatnya wanita yang telah haid, kemudian keledai peliharaan, kemudian anjing hitam. Kalau 3 perkara ini lewat depan orang yang salat, maka batal salatnya, putus salatnya. Dan ini menunjukkan untuk anjuran yang sangat keras, yang tegas, untuk salat itu memakai sutrah. Jangan asal-asalan ketika mengerjakan salat sehingga tidak perhatian dalam perkara sutrah ini. Maka inilah singkat pembatal yang pertama. Dan insyaAllah kita lanjutkan pembatal-pembatal berikutnya di pertemuan Senin depan insyaAllah. Naktabi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.